Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Claudia Fiona Prasetno. Saya Marisa Putri Andayani. Dan saya Tri Indri Pramudia. Di video ini kami akan membahas materi tentang sel volta dan elektrolisis. Langsung saja kita mulai. Sel volta. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua. Pertama, sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tak spontan. Kedua, sel volta atau galvani, yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Di sini terdapat susunan sel volta yang dimana terdapat jembatan garam beserta anoda negatif dan katoda positif, yang dimana anoda negatif, kutub negatif sumber arus, mengalami oksidasi dan melepas elektron, dan katoda positif, kutub positif sumber arus, mengalami reduksi dan menerima elektron. Kedua, jembatan garam. Jembatan garam adalah penyempurnaan sel yang mengandung larutan garam dalam bentuk koloid agar yang pertama, membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Kedua, menyeimbangkan muatan elektrolit dengan memberi ion positif atau negatif. Tiga, cara kerja sel volta. Contoh, anoda M tercelup pada Ma, katoda N tercelup pada NB. Pertama, anoda teroksidasi menjadi semakin tipis karena berubah menjadi ion yang larut dalam elektrolit anoda. M sulfur bereaksi menjadi Mx plus aqueous ditambah Xe. Hal ini menyebabkan anoda kelebihan ion positif. Kedua, elektron yang dilepas bergerak ke katoda melalui kawat pengantar. Ketiga, katoda tereduksi menjadi menebal atau mengendap karena ion logam dari elektrolit katoda Ny plus aqueous ditambah Ye bereaksi menjadi N sulfur. Hal ini menyebabkan katoda kelebihan ion negatif. Keempat, karena terjadi kelebihan ion positif pada anoda dan ion negatif pada, terjadi ketidakseimbangan muatan yang menyebabkan reaksi tidak berkelanjutan. Kelima, kelebihan dan kekurangan tersebut dinetralkan oleh jembatan garam yang memberikan ion positif dan negatif ke daerah yang membutuhkan. Reaksi sel volta, anoda M bereaksi menjadi M2+ ditambah Xe, katoda Ny+ ditambah Ye bereaksi menjadi N, lalu ditambahkan dan hasilnya M ditambah Nx+ bereaksi menjadi Mx+ ditambah N. Macam-macam elektroda pada sel volta. Pertama, elektroda padat atau logam. Logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi. Contoh, elektroda Fe pada larutan FeSO4, elektroda Ni pada larutan H2SO4. Kedua, elektroda tidak padat apabila elektroda merupakan elektroda inert atau PT, AU, dan C. Maka zat lainlah yang mengalami reaksi sel sesuai aturan sel elektrolisis. Contohnya, ion Fe3+ bertindak sebagai katoda dan tereduksi menjadi Fe2+. Apabila katoda sesungguhnya adalah PT, diagram sel volta adalah notasi yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Diagram sel volta dengan elektroda padat, reaksi sel atau elektroda padat.
Berikut ini tanda menyatakan reaksi elektroda dan tanda menyatakan reaksi jembatan garam. Contoh, pada suatu sel volta, anoda besi tercelup pada FeSO4, katoda nikel tercelup pada NiSO4. Buatlah reaksi sel dan diagram selnya. Jawabannya, anoda Fe bereaksi menjadi Fe2+ ditambah 2E. Katoda Ni2+ ditambah 2E bereaksi menjadi Ni. Lalu ditambahkan sehingga hasilnya menjadi Fe ditambah Ni2+ bereaksi menjadi Fe2+ ditambah Ni. Sehingga inilah diagram selnya. Selanjutnya, contoh kedua, pada suatu sel volta, anoda PT tercelup pada H2SO4, katoda PT tercelup pada CeNO3 4. Buatlah reaksi sel dan diagram selnya. Jawab, karena elektroda inert, maka aturan reaksi mengikuti aturan sel elektrolisis, sehingga reaksi sel volta atoda H2 bereaksi menjadi 2H+ ditambah 2E, katoda 2Ce4+ ditambah 2E bereaksi menjadi 2Ce3+. Lalu hasilnya H2 ditambah 2Ce4+ bereaksi menjadi 2H+ ditambah 2Ce3+, sehingga diagram selnya seperti berikut. Makna diagram sel volta. Yang pertama, tanda 1 menyatakan reaksi yang terjadi pada elektroda. Tanda 2 menyatakan jembatan garam. Pada diagram sel volta, koefisien reaksi sel tidak berpengaruh. Potensial elektroda. Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam atau E derajat. Pada sel volta logam, pendesak ialah anoda dan logam didesak ialah katoda. Contoh, pada sel volta dengan anoda Zn yang tercelup pada ZnSO4 dan katoda Cu yang tercelup pada CuSO4 berlangsung reaksi. Zn ditambah CuSO4 bereaksi menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Zn ditambah Cu2+ ditambah SO42- bereaksi menjadi Zn2+ ditambah SO42- ditambah Cu. Zn ditambah Cu2+ bereaksi menjadi Zn2+ ditambah Cu. Dapat dikatakan bahwa Zn mendesak Cu2+ dari CuSO4 sehingga Zn dapat berikatan dengan SO42-. Potensial elektroda standar E derajat adalah ukuran besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron, diukur dalam keadaan standar. Potensial sel standar atau E derajat sel adalah beda potensial listrik antara anoda dan katoda pada sel volta, diukur dalam keadaan standar. Potensial sel tidak dipengaruhi koefisien reaksi. Potensial sel standar dapat dihitung dengan cara E derajat sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat anoda. Contohnya, tentukan nilai potensial sel jika anodanya adalah Zn dengan E derajat sama dengan negatif 0,76 V dan katodanya adalah Ag dengan E derajat sama dengan plus 0,80 V. Berarti anoda mengalami oksidasi, sehingga nilai E derajat harus diubah tandanya. Anoda sama dengan Zn bereaksi menjadi Zn2+ ditambah 2E. E derajat sama dengan plus 0,76 V. Kanoda sama dengan 2Ag+ ditambah 2E bereaksi menjadi 2Ag. E derajat sama dengan 0,80 V. Ditambahkan jadi hasilnya yaitu Zn ditambah 2Ag+ bereaksi menjadi Zn2+ ditambah 2Ag. Derajat sel sama dengan 1,56 V. Nilai potensial sel menunjukkan 1. Tegangan yang dihasilkan sel. 2. Jika nilai E0 sel lebih dari 0, maka reaksi sel spontan atau berlangsung. 3. Jika nilai E0 sel
kurang dari sama dengan 0, maka reaksi sel tidak spontan atau tidak berlangsung. Reaksi sel tidak spontan terjadi karena penempatan anoda dan katoda tidak mengacu pada deret volta, sehingga enol sel bernilai negatif. Contoh, diketahui potensial elektroda Zn adalah negatif 0,76 V, Cu adalah 0,34 V, dan Al adalah negatif 1,66 V. Tentukan kemungkinan sel volta yang dapat dibuat sehingga terjadi reaksi spontan. Penyelesaiannya, sel pertama, katoda Cu ditambah anoda Zn. Jumlah dari katoda Cu ialah 0,34 dikurang jumlah anoda Zn yaitu negatif 0,76 sehingga mendapatkan hasil 1,10 V. Sel yang kedua katoda Cu dikurang anoda Al. Jumlah dari katoda Cu ini 0,34 dikurang anoda Al yaitu dengan jumlah negatif 1,66 sehingga mendapatkan hasil 2,00 V. Sel ketiga, katoda Zn dikurang anoda Al. Katoda Zn berjumlah negatif 0,76 dikurang anoda Al yaitu dengan jumlah negatif 1,66 sehingga mendapatkan hasil 0,90 V. Kemudian penerapan sel volta. Sel volta dapat menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, sel volta digunakan sebagai sumber energi alat-alat elektronik. Sel volta komersial terdiri dari 1. Elemen primer, yaitu sel volta yang tidak dapat diisi ulang atau sekali pakai. Contoh, baterai kering, baterai alkalin. 2. Elemen sekunder, yaitu sel volta yang dapat diisi ulang atau tidak habis pakai. Contoh, aki, baterai nikel kadium. Baterai aki biasa digunakan dalam kendaraan bermotor karena praktis, dapat diisi ulang dan tidak membutuhkan jembatan garam. Aki termasuk elemen sekunder. Berikut ini merupakan susunan sel aki dan reaksi pengisian aki. Kemudian baterai kering atau cell leaf lines. Baterai kering sering digunakan untuk alat-alat elektronik kecil dan tidak dapat diisi ulang. Cell leaf line termasuk elemen primer dan bersifat asam. Kemudian baterai alkalin. Baterai alkalin mampu menyediakan arus stabil dalam waktu yang lama dengan potensial yang sama dengan sel leaf line. Walaupun reaksinya telah berkurang, baterai alkalin termasuk baterai nikel kadium. Baterai nikel kadium adalah baterai kering yang dapat diisi ulang. Baterai nikel kadium termasuk elemen sekunder. Kemudian baterai perak oksida. Baterai perak oksida atau sel kancing umumnya merupakan lempengan dan digunakan pada jam tangan, kalkulator atau kamera. Baterai perak oksida termasuk elemen primer. Selanjutnya baterai merkuri. Susunan baterai merkuri ialah anoda sama dengan Zn, katoda HgO, elektrolit pasta KOH, potensial 1,4 V. Kemudian baterai litium. Baterai litium dan litium ion banyak digunakan karena menghasilkan tegangan yang lebih besar dari baterai sebelumnya. Kedua baterai ini termasuk elemen sekunder. Berikut ini ialah susunan sel baterai litium. Korosi. Korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya. Mekanisme korosi. Yang pertama, logam menjadi anoda yang teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan menjadi katoda dan tereduksi. Proses reaksi sel elektrokimia pada korosi besi. Berikut ini reaksi pada sel volta korosi pada suasana asam dan pada suasana netral dan basah. Yang kedua, reaksi total. Dapat dilihat reaksi total sebagai berikut.
Selanjutnya cara pencegahan korosi. Yang pertama, aliasi atau alloy logam. Aliasi logam adalah usaha pencegahan korosi besi dengan menggunakan aliasi logam berupa baja tahan karat, stainless steel dengan campuran Fe, Ni, dan Cr. Yang kedua, pengecatan atau pelumuran oli. Pengecatan dan pelumuran oli ini mencegah kontak besi dengan udara dan air. Ketiga, penyelupuhan atau elektroplating. Penyelupuhan atau proteksi katodik adalah perlindungan logam secara elektrolisis untuk mencegah kontak logam yang dilindungi dari udara dan air. Contohnya ialah chromium plating, zinc plating, atau galvanisasi dan tin plating. Mekanisme proteksi katodik. Yang pertama, logam pelindung melindungi besi dari kontak udara dan air. Yang kedua, logam pelindung memiliki E derajat lebih negatif dari besi. Ketiga, ketika tergores atau rusak, kedua logam membentuk sel elektrokimia. Anoda, logam pelindung Cr atau Zn teroksidasi. Katoda, besi Fe tidak teroksidasi. Aturan sel elektrolisis. Yang pertama, kation yang sukar tereduksi pada katoda sel elektrolisis, yaitu logam alkali tanah, Al dan Mn. Yang kedua, elektroda inert adalah elektroda yang sukar bereaksi, yaitu elektroda Pt, Au, dan C. Reaksi-reaksi sel elektrolisis. Reduksi katoda memperhatikan jenis kation ketentuan. Yang pertama, jika kation sukar tereduksi, maka H2A tereduksi menjadi H2. Yang kedua, jika kation tidak sukar tereduksi, maka kation logam tersebut yang akan tereduksi menjadi logamnya. Yang ketiga, ion H+ dari asam tereduksi menjadi H2. Yang keempat, jika elektrolit berupa lelehan atau leburan atau cairan tidak mengandung air, maka kation apapun tetap tereduksi menjadi logamnya. Oksidasi anoda memperhatikan jenis elektroda dan anion ketentuan. Jika elektroda tidak inert, maka yang teroksidasi adalah anoda. Jika elektroda inert, maka ion OH- dari basa teroksidasi menjadi O2. Ion halida teroksidasi menjadi gas halogen. Jika ion sisa asam yang mengandung O atau F, maka air teroksidasi menjadi O2. Contohnya pada gambar berikut ini. Hukum-hukum Faraday. Hukum-hukum Faraday menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan sel elektrolisis. Yang pertama, hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan G pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan Q. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan G pada elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat Me tersebut. Berikut ini terdapat hubungan hukum Faraday 1 dan 2, nilai ketetapan Faraday dan nilai Me, serta rumus akhir dari hukum-hukum Faraday. Contoh soal yaitu lelehan Al2O3 dielektrolisis dengan dialiri arus sebesar 100 ampere. Berapakah massa aluminium yang diperoleh jika elektrolisis terjadi selama 200 detik? Al sama dengan 27. E sama dengan Al203 bereaksi menjadi Al3+ ditambah O2-. K- sama dengan Al3+ ditambah 3E bereaksi menjadi Al. A+ sama dengan 2 O2- bereaksi menjadi O2 ditambah 4E. Nilai Bilox atau valensi dihitung dalam jumlah 1 mol. 1 mol Al dihasilkan oleh katoda dengan valensi 3 elektron. Maka massa aluminium yang dihasilkan ialah G sama dengan 100 dikali 200 dikali 20 dibagi 96.500 dikali 3 sama dengan 540.000 dibagi 289.500 sama dengan 1,865 gram.
stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Oleh karena itu, jumlah mol elektron dapat dihitung. Contoh, pada elektrolisis larutan CuSO4, sel dialiri arus sebesar 772 ampere selama 100 detik. Hitunglah massa endapan Cu dan volume O2 yang dihasilkan pada elektrolisis pada keadaan RTP. ArCu sama dengan 63,5. E sama dengan CuSO4 bereaksi menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. K- sama dengan Cu2+ ditambah 2E bereaksi menjadi Cu. A+ sama dengan 2H2O bereaksi menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E. Massa tembaga yang dihasilkan ialah G sama dengan 772 dikali 100 dikali 63,5 dibagi 96.500 dikali 2 sama dengan 25,4 gram. Jumlah mol elektron pada anoda Ne sama dengan 772 dikali 100 dibagi 96.500 sama dengan 0,8 mol. Gunakan stoikiometri reaksi. NO2 sama dengan 1/4 dikali 0,8 sama dengan 0,2 mol. FO2 sama dengan 0,2 dikali 24 sama dengan 4,8 L. D. Penerapan sel elektrolisis. Sel elektrolisis dapat digunakan dalam 1. Pembuatan unsur dan senyawa. 2. Pemurnian logam. Logam dapat dimurnikan dengan elektrolisis dengan komponen sel, yaitu yang pertama katoda. Katoda yaitu logam murni. Yang kedua anoda. Anoda yaitu logam kotor. Yang ketiga elektrolit yaitu larutan garam logam. Ketiga, penyepuhan atau elektroplating. Katoda, logam yang akan disepuh. Kalau anoda, logam penyepuh. Sedangkan elektrolit yaitu larutan garam logam penyepuh. Setelah melihat video di sebelah tadi, semoga kita semua dapat memahami apa yang telah disampaikan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.